Selanjutnya, dengan materi Verti DKI Jakarta menuju tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Buya Insinyur Haji Ali Harmoni MM, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum PP Pengurus Pusat Verti Buya Haji Pasir Resli. Jadi kita mulai tahun 2025, kira-kira apa yang mau kita lakukan di pengurus daerah provinsi. Next. Tantangan dan fokus kita tahun 2025, tahun depan, pertama adalah regenerasi kepemimpinan. Regenerasi tadi adalah mendapatkan tokoh personal yang mau berdedikasi penuh terhadap organisasi. Tentukan bersikap profesional atau mau tetap di dalam setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, kita hasilnya akan setengah-setengah. Ya. Jadi saya sendiri adalah profesional, saya adalah pebisnis. Ya, tapi waktu saya berkiprah ditunjuk sebagai ketua MUI DKI, saya di fakultas. Ya, boleh ditanya di bidang pengkajian dan penelitian MUI DKI, nama bidang tersebut cukup disegani. Kenapa? Ini bisa buktinya dari karena kita melakukan begitu ada di situ, kita totalitas membentuk tim. Tidak bisa bekerja sendiri. Sehebat apapun orang tidak bisa bekerja sendiri. Yang terpenting adalah regenerasi untuk meneruskan kepemimpinan. Saya sendiri harus mempersiapkan di musda yang akan datang. Tentunya jangan saya lagi. Saya sudah 2 tahun di dua periode ya di kepengurusan Islam dan 1 periode Bapak Verti. Jadi saya sekarang kalau total kepengurusan 3 periode, tapi di periode Verti sekarang saya ini adalah periode kedua, sehingga saya harus mempersiapkan siapa pimpinan PD Verti tahun 2029. Saya rasa kader-kadernya harus dari sini dan harus membuktikan ya supaya kita bisa memilih kader yang tepat untuk memimpin membawa Verti ke arah yang maju. Ya. Kalau paling tidak tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Kemudian tantangan yang kedua adalah adaptasi teknologi. Ya, semuanya sekarang digital. Ya, tadi juga sudah dijawab permintaan. Ini ada bahan-bahan ini entah di print. Sekarang permintaannya sudah bukan di print lagi. Wah, Buya Australia. Sekarang tolong dikirim. Dalam bentuk apa? PDF. Jadi mintanya sekarang 5 menit lagi udah ada. Gitu ya. Jadi itu termasuk semua. Ya, itu apakah nanti sertifikasi apa itu dalam bentuk digital. Sehingga poinnya adalah adaptasi teknologi ini tidak bisa menafsir lagi, harus kita jalankan. Di Tribakti Verti salah satunya adalah dakwah. Nah, dakwah inilah yang harus berupa dakwah digital. Kita banyak ahli-ahli digital di sini banyak. Ya, perusahaan saya bergerak di bidang IT digital. Jadi ketua bidang informasi juga Pak Andra ya. Nanti juga bisa memberikan bimbingan. Ya, kalau ada cabang-cabang yang bagaimana nih membentuk ini nih, membuat website atau membuat yang lebih populer TikTok, ya, tapi bukan TikTok untuk
yang tadi Kepala Biro Dik Mental bilang nanti yang ada adegan-adegan itu jangan. Kita PRT adalah untuk tribakti, pendidikan, dakwah dan amal sosial dikembangkan, dikampanyekan dengan digital. Ya, jadi dakwah digital kapan saja bisa diserap orang. Tidak perlu hari Jumat saja, tidak perlu malam Jumat saja, tapi frekuensi akan lebih sering tanpa kita harus bertatap muka. Yang ketiga, tantangan kita adalah yang akan kita lakukan memperluas jangkauan. Memperluas jangkauan termasuk tadi ya Pak Parlis tadi ya, minta tolong direkomendasikan untuk ini, tolong direkomendasikan untuk ini, tolong direkomendasikan untuk itu. Itulah gunanya cabang. Cabang untuk kita menjangkau yang ada di cabang. Jadi provinsi menjangkau cabang harus mengaktifkan cabang. Nah, itu kita adakan muscap. Apa sebetulnya yang terjadi di cabang tersebut? PC lah yang pengurus cabang lah yang tahu. Sehingga itu harus dikomunikasikan. Kemudian pengurus cabang, apa yang terjadi di kelurahan misalnya, di kecamatan misalnya, juga itu nanti akan berkembang. Mendirikan anak cabang di kecamatan, di kelurahan. Itu yang disebut memperluas jangkauan. Tidak bisa nanti pengurus daerah atau ada ke kecamatan Tanah Abang misalnya kan, kita nggak tahu apa-apa ya problem di sana. Yang tahu BC pusat. Di Tanah Abang itu problemnya ini. Kita butuh ini. Nah, itu yang harus dikomunikasikan. Sehingga diharapkan tahun depan kita akan memberikan semua ini dengan teamwork, dengan kerjasama. Bukan hanya masalah keuangan sebenarnya masalah ini, tapi seperti tadi sebetulnya arahan dari Buya Pasni, kita harus diketahui, kita harus menjemput bola, bukan menunggu bola. Ya. Pelatih sepak bola Indonesia itu yang terkenal namanya Will Purver. Will Purver itu memberikan arahan kepada tim nasional, jangan mencari bola, tapi menjemput, jangan menjemput bola, jangan menunggu duluan ya. Jadi nggak sulit buat saya sebetulnya. Jadi itulah, kita jangan turun ke bawah mencari-cari bola gitu, enggak. Penyerang supaya dapat dia lari ke belakang ambil bola, kita menunggu cari bola tersebut ya. Itulah kenapa cabang harus aktif untuk memberikan oper ke provinsi oper ke atas. Nah, syarat utamanya memang keberanian ya. Keberanian dan kebanggaan akan PRT. Tadinya sama, kita merasa kita kecil, kita tidak mau beraudiensi. Itu sifat yang salah ternyata. Ya, kita adalah ormas besar, tetapi di DKI baru mulai. Ya, ormas besar yang sudah pernah menempatkan orangnya di kabinet, sudah pernah di legislatif DPR, MPR, DPA. Ya, jadi kita bukan ormas kecil. Kita adalah pendiri P3, kita adalah pendiri MUI. 10 ormas yang mendirikan MUI, salah satunya adalah PRT. Ya. Jadi datangi instansi-instansi, audiensi, kemudian dengan berani juga memberikan program-program. Ya. Syaratnya adalah program itu didukung. Ya. Nah, dukungan itu bukan hanya dalam bentuk uang. Ya. Tanggal 21, ya 21 ini, ya kita undang semuanya untuk hadir di pengukuhan pengurus daerah PRT, ya di gedung DPRD, ya
itu adalah dukungan dari ketua DPRD. Ya, kami Pak Kusradi hadir, Bu Regina hadir, minta dukungan bahwa kami sudah musda, tetapi belum dikukuhkan. Minta dukungan Pak Ketua. Untuk apa dukungannya? Untuk tempat. Dikasihlah Hotel Tavia. Saya akan hubungin Hotel Tavia dengan diskon besar. Saya bilang, Pak Ketua, diskon besar kan masih harus bayar. Kalau boleh nggak bayar. Kalau nggak bayar ya di gedung sini aja, gitu kan. Nah, itulah akhirnya. Kalau di gedung ini silakan kita fasilitasi juga dengan konsumsi. Selesai. Ya, tapi kalau kita tidak datang, repot juga. Saya didorong-dorong untuk datang ini. Pak Arif ini datang ketua DPRD, datang ketua DPRD. Saya datang. Ternyata betul. Kalau kita datang, dapat berkah dan manfaat. Ya. Jadi nanti PC datanglah ke wali kota, datanglah ke ketua DPRD-nya, ya, kenalkan, minta dukungan. Kalau di pusat, di provinsi, pengurus daerah difasilitasi oleh ketua DPRD, masa di kota atau kabupaten nggak difasilitasi, gitu ya. Next. Nah, ini juga kita harapkan semua kekuatan itu harusnya berbasis dari kota dan kabupaten, sehingga kita menargetkan ada majelis keilmuan atau majelis taklim minimum satu di setiap kota atau kabupaten. Ini yang tadi juga, kalau kita tidak punya kegiatan, ya tidak pernah dilihat sama umat. Apa sih ini? Organisasi nggak memberikan manfaat, dalam ilmu nggak ada, dalam uang apa lagi? Gitu ya, bansos nggak ada, gitu ya. Jadi kita targetkan paling tidak majelis keilmuan. Bagaimana nanti menghidupkan ini? Orang lain bisa hidup, masa kita nggak bisa hidup? Kita intip bagaimana majelis keilmuan atau majelis taklim orang hidup. Baru kita mulai. Tapi kalau kita tidak belajar dari orang, ya sudah, akan terus. Kita malas, ya akan tetap seperti apa adanya. Kita penakut, tidak berani untuk memulai, ya tetap tidak akan berkembang. Jadi untuk berkembang harus berani, ya, tidak malas, dan berani juga dalam artian mempelajari, sehingga berhasil melakukan inovasi-inovasi. Kalau tidak, jangan harap orang akan meminta, Ferti, ini ada ini nih, kegiatan ini, lakuin. Enggak akan, itu percuma, mimpi itu. Yang ada adalah kita harus jemput, kita harus ambil, kita harus minta. Ya. Nah, itu jangan sampai nanti kalau udah di ujung, kenapa? Wah, saya sebenarnya maunya begitu tadinya, tapi lupa saya. Penyakit lupa juga tidak boleh. Makanya kan pengurusnya kan muda-muda. Itu sebabnya pengurus harus berjiwa muda. Saya juga walaupun tidak muda, tapi dalam semangat mudah-mudahan tidak kalah dari cabang-cabang. Next. Kita merencanakan rapat kerja di bulan Februari. Kenapa Februari? Karena di Februari ada pemimpin baru, ya, pemimpin gubernur baru. Nah, saya dengar kan Pak atau Bu Kusradi dekat dengan gubernur baru. Nah, itu yang menjadi ketua untuk ketua panitia arah kerja. Setuju. Lihat kan, Bang Sadi atau Bu Kusradi ini menyala nih sekarang. Berikutnya,
Jangan lupa seperti tadi sudah dijelaskan, membangun kemitraan dan kerjasama. Kita tidak bisa, apalagi kita kecil, ya kita mau besar, tidak bisa kita sendiri. Kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi lain. Ya. Untuk itu semangat dan berani untuk memulai suatu